Kunjungan Jokowi ke Cina, Korsel, dan Jepang ternyata bawa pulang investasi 185 triliun rupiah. Ditulis oleh Jevan dari siwar.com. Masih ingatkah Anda dengan kunjungan Jokowi ke 3 negara Asia Timur beberapa waktu lalu? Bukan kaleng-kaleng, kunjungan tersebut ternyata menghasilkan sejumlah persetujuan yang mendatangkan investasi senilai 185 triliun rupiah. Bahkan jumlahnya berpotensi meningkat. Biasanya jika orang jalan-jalan ke luar negeri habiskan uang, ini malah balik mendatangkan cuan. Jangan dibandingkan juga dengan proyek Formula E yang katanya untung malah buntung miliaran rupiah. Mari kita teliti satu persatu. Misalnya dari kunjungan Jokowi ke Jepang, Jokowi berhasil membawa pulang dana investasi senilai 5,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 85 triliun rupiah dari sejumlah perusahaan seperti Toyota, Sojitz, Mitsubishi, Denso, Impex, dan Sharp. Sedangkan kunjungan Jokowi ke Korsel menghasilkan dana investasi 6,72 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 100,6 triliun rupiah dari 10 perusahaan ternama Korea Selatan. Bagaimana dengan kunjungan Jokowi ke Cina? Kunjungan itu menghasilkan sejumlah persetujuan yang walaupun tidak disebutkan berapa total nilai investasi dan perdagangan yang disepakati. Namun Cina menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan impor 1 juta ton minyak sawit mentah dari Indonesia. Benar-benar luar biasa. Ini membuktikan bahwa Jokowi memang benar-benar adalah seorang entrepreneur atau pengusaha top, bukan sekedar politikus biasa. Mengapa kunjungan Jokowi bisa efektif? Ingat background Jokowi, Alasan keberhasilan Jokowi adalah karena memang latar belakangnya sebagai seorang pengusaha kayu yang sukses merintis dari bawah. Background inilah yang membuat Jokowi berhasil melakukan lobby-lobby ke sejumlah perusahaan top tadi. Nilai investasi fantastis ini bukan hanya dinikmati oleh rakyat Indonesia saat itu, tapi hingga bertahun-tahun mendatang. Sudah sepatutnya presiden selanjutnya berterima kasih kepada Jokowi. Bukan omong kosong juga, beberapa waktu lalu Prabowo dalam pertemuan dengan para kader Gerindra memuji Jokowi setinggi langit. Prabowo mengakui bahwa Jokowi adalah seorang pekerja keras dan mempunyai kinerja yang baik. Filsuf Sun Tzu mengatakan jika musuhmu mengakuimu, berarti Anda adalah seorang yang luar biasa. Jika ada yang beralasan mengapa kok kunjungan Jokowi ke 3 negara top Asia Timur itu tidak bisa terasa hasilnya, ingat, Jokowi memimpin Indonesia di bawah tekanan krisis keuangan global yang dialami bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Lihatlah resesi di negara kuat Amerika. Juga perhatikan bagaimana sejumlah negara pontang-panting, bahkan Sri Lanka sampai gulung tikar. Bahkan negara junjungan Kadrun, yaitu Turki yang dipimpin Erdogan, mengalami inflasi tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Ingat juga perang Rusia-Ukraina yang menambah parah krisis global, membuat harga gandum meroket. Ingat bahan baku mie instan adalah gandum. Yang diolah menjadi tepung. Ingat juga wabah COVID-19 yang memukul perekonomian global termasuk Indonesia. Jangan lupakan juga Jokowi mewarisi bobroknya manajemen keuangan dari 10 tahun era SBY. Sudah sepantasnya yang mengatakan saya prihatin adalah Jokowi. Bayangkan, ribuan triliun utang luar negeri dari pemerintahan sebelumnya menjadi beban pemerintah Jokowi, sehingga harus terpaksa memutar otak dengan mencari pinjaman agar ekonomi terus berjalan. Sialnya cara ini malah disalahartikan oleh pihak lawan Jokowi untuk menyerang Jokowi pada periode pertamanya dan digunakan sebagai senjata pada pemilu 2019. Untuk menjelaskan bagi yang tidak paham mengapa perlu berutang agar roda perekonomian tetap terjaga, silahkan belajar ilmu ekonomi dulu. Nanti kepanjangan bahasnya, toh waktu membuktikan. Akhirnya narasi itu terbukti salah dengan dibayarkannya sejumlah utang pada periode kedua Jokowi beberapa waktu lalu. Kembali ke topik awal, apakah memang kesuksesan Jokowi memang tidak terasa? Coba rasakan betapa stabilnya harga beras karena keberhasilan swasembada pangan. Indonesia tidak impor beras sama sekali selama 3 tahun terakhir. Ingat pula harga bahan bakar yang masih terus disubsidi oleh pemerintah. Yang artinya jika Anda beli bensin saat ini, sebagian dari bensin itu sudah dibayar oleh pemerintah. Kalaupun nanti naik, coba sekali-kali main ke sejumlah negara dan lihat harga bahan bakar di sana. Harga bahan bakar di Indonesia merupakan salah satu yang termurah di dunia.
Jadi seandainya memang Jokowi memerintah dan mewarisi pemerintahan yang baik dari pemerintahan sebelumnya, kemudian tidak ada sejumlah krisis yang terjadi. Sudah bisa dipastikan Indonesia sudah menjadi macan Asia. Sekarang pun Indonesia sedang bergerak menuju ke sana. Di tengah-tengah krisis yang luar biasa ini, sejumlah proyek berhasil dituntaskan dan tidak ada yang mangkrak. Tinggal satu cita-cita yang belum terlaksana, ibu kota negara baru. Oleh karena itu perlu matang-matang dipilih penerus yang mampu meneruskan kebijakan-kebijakan saat ini. Momentum seperti ini jangan disia-siakan. Siapakah yang memang layak menjadi penerus Jokowi? Apakah Ganjar, Erick Thohir-kah, Prabowo, Puan, atau Anies Baswedan? Kalau kata Farel, ojo dibandingke, yo pasti kalah. Namun dari sini kita bisa melihat bahwa pemimpin yang survive melewati sejumlah krisis, apalagi krisis ekonomi bukan hanya sekedar politisi biasa. Ia haruslah seseorang yang memahami seluk-beluk ekonomi. Begitu kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih Bu teman-teman media. Pada hari ini saya menjalankan tugas saya sebagai rakyat Indonesia memenuhi yang taat dengan hukum, memenuhi panggilan sebagai saksi di Kejaksaan Agung. Tadi saya sudah datang tepat waktu, tepat hari, dan melaksanakan semua yang ditanyakan, saya jawab dengan sebenar-benarnya. Saya berterima kasih juga sama Mantan Mendak dipanggil kejaksaan, babak baru kemelut CPO. Ditulis oleh Dahono Prasetyo dari siwar.com. Pemanggilan mantan Kemendak M. Lutfi oleh penyidik kejaksaan pada akhirnya akan membuka semua persoalan krisis Migor. Kehebohan harga Migor diawali dari persoalan hulunya, yaitu CPO. Disitulah mafia terjadi, bukan mafia Migor, tetapi lebih tepatnya mafia CPO yang berimbas pada kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik. Mafia CPO menguasai pasar ekspor. Hukum dagang berlaku saat harga ekspor CPO tinggi. Kapan lagi mereka panen cuan? Menteri Perdagangan mengantisipasinya dengan menerbitkan regulasi demi melindungi pasokan domestik. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah kenaikan harga CPO sejak akhir tahun 2021, Kemendak memberlakukan harga eceran tertinggi atau HET pada 18 Januari 2022. Harga minyak goreng kemasan premium ditetapkan Rp14.000 per liter. Kemudian pada 26 Januari 2022 diperkuat dengan kebijakan DMO atau DPO sebesar 20% untuk mendukung kebijakan HET tersebut. Kebijakan ini sekaligus juga melarang ekspor CPO dan produk turunannya kecuali produsen bersangkutan